Salam saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali ini saya akan berbicara mengenai ada tetesan di tetesan terakhir. Luar biasa saudara, ada tetesan di tetesan terakhir. Memasuki bulan Natal ini, bagaimana kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengenang bagaimana ada suatu cerita di suatu tempat, di suatu kota, dibuka di situ suatu arena pasar malam. Ketika pasar malam ini dibuka, ada satu arena yang sangat ramai, yang orang sangat suka, yaitu adu kekuatan otot manusia. Bagaimana manusia ini memamerkan, memperlihatkan kekuatan ototnya. Banyak orang laki-laki di sana sudah adu panco dengan dia, semua dikalahkan. Banyak laki-laki perkasa semuanya datang untuk mengalahkan manusia otot ini, tapi tetap terkalahkan. Manusia otot ini selalu memamerkan kekuatannya, bahkan dengan tangannya yang telanjang. Dia mampu melakukan baja dengan tangannya, sekuat tenaga dia. Baja pun dia lengkungkan dengan tangan telanjang. Bahkan batu bata yang tebal, dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan batu bata tersebut, saudara. Luar biasa orang ini. Setiap hari dia melakukan pertunjukan ini. Dan banyak laki-laki yang kekar, yang atletis, yang berusaha untuk mengalahkannya, tetapi semua dikalahkan oleh manusia otot ini. Dengan panco semua kalah. Dan anehnya, ketika dia menutup antraksinya, dia selalu mengambil sebuah jeruk dan dia memerasnya dengan tangannya hingga habis dan tidak ada tetesan lagi terakhir. Jeruk yang diperas itu tidak pernah ada tetesan lagi, dan dia menantang semua penonton yang hadir pada saat itu. Siapa yang bisa meneteskan air satu tetes saja dari perasan terakhirnya dia, maka akan mendapatkan hadiah yang sudah lumayan besar disediakan. Tantangan ini menggelitik hati para pemuda di sana yang badannya kekar, yang luar biasa, yang atletis. Mereka naik ke panggung, berusaha untuk memberikan tetesan terakhir. Mereka menggenggam perasan jeruk tersebut, ampasnya, dan diperas sekuat tenaganya. Tetapi tidak keluar juga. Berganti laki-laki yang lainnya, yang badannya lebih kekar, yang lebih kuat. Dia ambil ampas jeruk tersebut, perasannya, dan dia peras sekali lagi. Tetapi tidak keluar juga, saudara. Semua putus asa. Si manusia otot ini menawarkan kembali, saya beri satu kesempatan lagi terhadap siapa saja yang mau mencoba untuk memeras dan mengambil air satu tetes saja dari perasan tersebut. Tiba-tiba ada seorang wanita, ibu-ibu yang sudah usianya agak lebih tua, dia mengangkat tangan. Saya, Pak. Nah, silakan. Semua mata, semua penonton di sana menertawakan ibu ini. Karena dipikir orang yang kuat saja, yang muda, yang kekar saja tidak mungkin bisa memeras air tersebut. Di mana sisanya sudah habis semuanya. Tetapi ini seorang ibu yang tua, tetapi tidak punya tenaga, dia lemas. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan, memeras dari sisa ampas tersebut? Ibu ini naik, dan manusia otot tersebut membimbingnya, membopohnya naik ke atas panggung. Dan begitu sampai di atas panggung, si ibu ini langsung mengambil ampas daripada jeruk tersebut. Dia menaruhnya di tangannya, dan dia berusaha mengumpulkan ampas tersebut dengan jarinya dari sisi-sisinya di paling dalam. Dia buat ke paling dalam, dan dia terus buat paling dalam, dan dia penuh dengan harapan. Terus dia mencobanya, tidak lelah. Dia terus menggulungnya sampai ke dalam, dan dia peras. Akhirnya, ting! Adalah tetesan sebuah air jeruk keluar. Orang yang tadinya semua merendahkan dia, orang yang tadinya semua meremehkan ibu ini, akhirnya dia bertepuk tangan. Luar biasa, saudara. Bagaimana seseorang ibu yang tidak berotot, tidak punya tenaga sekuat anak muda tadi yang kekar, yang atletis, tetapi dia berhasil mengeluarkan tetesan air. Ini hal yang luar biasa, saudara. Kita seringkali merendahkan orang seperti ini. Manusia otot tersebut terkagum melihat bagaimana ibu ini bisa memeras, mengeluarkan air itu. Bahkan akhirnya dia memeluk ibu ini. Ketika dia memeluk, dan dia berkata, "Ibu, sudah ratusan kali saya memberikan tantangan kepada siapapun pemuda di sini untuk mengeluarkan tetesan air terakhir dari perasan jeruk ini. Tetapi ratusan pemuda tersebut semuanya gagal. Mereka berusaha untuk mengambil hadiah yang sudah saya siapkan, tapi tidak pernah ada yang berhasil. Dan baru satu-satunya, yaitu ibu sendiri, yang berhasil mengeluarkan tetesan air dari perasan terakhir ini. Bagaimana ibu sebenarnya rahasianya? Apa yang membuat ibu akhirnya bisa mengeluarkan tetesan air dari tetesan terakhir ini?" Ibu ini berkata, "Nah, saya ini seorang janda yang ditinggal oleh suami saya. Saya harus menghidupi anak-anak saya. Seperti kamu ketahui bagaimana seorang janda harus menghidupi anak-anaknya, menghidupi keluarganya. Dia harus berusaha dengan sekuat tenaga.
Dan bahkan di dalam benaknya dia bilang, di dalam padang gurun pun dia pasti bisa mengeluarkan tetesan terakhir. Bayangkan saudara, di padang gurun pun dia bisa mengambil tetesan terakhir. Bahkan dengan perasaan terakhir dari ampas jeruk itu, dia yakin betul masih ada air. Karena sebagai seseorang yang mengalami kesulitan, dia percaya bahwa ada jalan keluar. Pasti ada tetesan terakhir di bawah tetesan yang terakhir itu. Ada tetesan yang terakhir kalinya dari tetesan terakhir. Luar biasa saudara. Dia berkata, sering saya menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Dalam masalah ekonomi, dalam membiayai anak-anaknya, dalam biaya studi. Semua itu dia percaya bahwa ada jalan keluar. Dia selalu merasakan bagaimana ada tetesan terakhir di tetesan tersebut. Dia merasakan tetesan tersebut dan dia percaya bahwa ada tetesan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti. Bahkan ketika tetesan terakhir pun kita masih bisa merasakan tetesan-tetesan yang berikutnya. Bagaimana dengan alasan kita, dengan semua pengharapan kita selama kita serahkan kepada Tuhan? Saudara, ibu ini benar-benar mengalami kesulitan. Bahkan dia dengan yakin bahwa ada tetesan setelah tetesan terakhir. Dengan sepenuh harapan, dengan kemampuan dia, dengan daya pikir dia berusaha untuk mendapatkan tetesan tersebut setelah tetesan terakhir. Dan itulah dalam kehidupannya, dalam mengalami kesulitan, dia percaya ada jalan keluar dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Saudara, siapapun saudara saat ini, ada tetesan setelah tetesan terakhir. Ingat betul, ketika kita mengalami jalan buntu, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Apapun masalah saudara saat ini, karir, pekerjaan, usaha, dalam studi. Ketika kita merasakan sudah menghadapi jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Dan ingat, ada tetesan setelah tetesan terakhir. Yang luar biasa. Ketika kita benar-benar berserah sama Tuhan. Dan kita punya kemampuan dan kita punya optimisme untuk menjalani hidup ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyiapkan jalan keluar bagi kita. Mungkin kita merasakan bahwa sudah buntu. Ketika kita merasakan itu, saya mengajak semua saudara-saudara saat ini. Mari, ketika kita mengalami kesulitan di bulan ini, di bulan Natal ini, kita memperingati bagaimana kelahiran Yesus Kristus. Saat manusia mengalami kegoncangan, saat manusia mengalami kegelapan, saat manusia mengalami bagaimana dia tidak bisa diselamatkan lagi karena segala dosa-dosanya. Tetapi Yesus lahir ke dunia. Dan dia berikan tubuhnya untuk dicambuk, disiksa. Dan bahkan dia berikan darahnya. Dia curahkan darahnya di atas kayu salib untuk saudara dan untuk saya. Dia memberikan jalan keluar bagi kita. Ketika kita berasa tidak lagi pengharapan, tidak lagi jalan keluar, tetapi Yesus memberikan jalan keluar kepada saudara dan kepada saya. Hari ini, ingatlah bahwa Yesus datang ke dunia memberikan jalan keluar. Selama ini kita menghadapi masalah, kita hanya berpikir dengan pikiran kita bahwa tidak ada jalan keluar. Tapi mari kita serahkan kepada Yesus. Kita bergaul dengan Dia. Kita menyerahkan segala sesuatunya. Ketika kita melihat tidak jalan keluar, kita akan memperluas lagi cara pandang kita, pemikiran kita. Ketika kita memperluas lagi, kita akan melihat bahwa ada jalan-jalan yang lainnya. Ketika saudara mungkin tidak diterima dalam suatu perusahaan, merasa bahwa ini perusahaan yang paling penting. Ingat saudara, berusahalah untuk keluar dari situ. Dan ketika keluar dari situ, saudara akan melihat bagaimana jalan lebih banyak lagi. Tidak hanya satu perusahaan, tapi banyak perusahaan yang akan menerima saudara. Ingat pesan hari ini, Yesus datang ke dunia memberikan jalan keluar. Luar biasa saudara. Ada tetesan setelah tetesan terakhir. Apapun saudara masalahmu saat ini, dalam hal studi, kesehatan, karir, bisnis, keluarga, tidak ada yang mengalami jalan buntu selama kita berserah kepada Yesus Tuhan kita. Saya percaya dan ingat pesan, ada tetesan setelah tetesan terakhir. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa jalanmu bukan jalanmu, rancanganmu bukan rancanganku. Maka dari itu, percayalah. Yesus memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, ada tetesan setelah tetesan terakhir. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.